hu aha hu aha. sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizki wa miftahiha wa kasrin nuqud wa mudha'afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muzili da'i wa sifaiha wa daf'il bala wa afatiha wa basti rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasikuna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil zada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil makhluk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiruli biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufariju biha kurbati wa saqai wa taghdi biha hawaiji bi adadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima uligha wa syafil ilan wa mufarijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidaina wa walidaikum wa masyaikina wa masyaikum wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sayyulahumul fatihah. A'udzubillahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hati kita selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala dan pandai mengingat Allah serta pandai mengucap salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang dimasukkan Allah pada jawarillah atau lingkungan Allah Subhanahu wa taala sampai kematian kita, barjah kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin dalam Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan kita tentang bagaimana kita melepas pakaian kita, yaitu pakaian syahwat, pakaian ru'unat, kejahilan atau kebodohan, kedunguan kita, wal ujub, wan nifaq. Pakaian-pakaian syahwat, bagaimana agar hidup kita tidak lagi
berkesan atau terkesan seperti orang-orang yang hanya mementingkan syahwatnya, berpikir syahwat, hidup dengan syahwat. Apa maksudnya syahwat? Seolah-olah itulah yang paling penting dalam hidup. Waru'unat, kedunguan dalam hidup. Kedunguan adalah merasa pintar, sehingga mengakibatkan kita tidak mau pernah lagi untuk belajar. Belajar demi belajar, tapi kita sudah merasa pintar. Inilah kedunguan. Kita merasa lebih pintar dari orang lain. Inilah kedunguan. Wal ujub. Ujub adalah sifat merasa heran, merasa bangga dengan kemampuan-kemampuan kita. Mungkin kita orang yang berhasil menjadi pengusaha, mungkin kita menjadi orang yang berhasil dalam hal teknologi, dalam hal profesi tertentu, atau kita merasa hebat tentang keberhasilan kita dalam menyelesaikan beberapa problematika, permasalahan-permasalahan. Itulah sifat-sifat ujub. Kita merasa kagum dengan diri kita, maka lepaskan pakaian-pakaian itu dalam hidupmu. Wan nifaq. Nifaq adalah sifat-sifat yang terkandung di dalamnya suka berdusta, bila berkata hanyalah dusta, selalu berkata kepada adusta, kepada bidusta, kepada cidusta. Maka kedustaan-kedustaan itu nanti bila tergabung, maka jadilah kita orang yang tidak dipercaya oleh manusia. Sebaliknya bagi diri kita, ketika sifat itu ada, kita akan jauh dengan kebaikan-kebaikan yang lain, karena kita tidak bisa lagi melihat diri kita kecuali hanyalah berisi kedustaan. Khianat akan timbul pada diri kita, dan khianat ini juga merusak hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang kelima adalah hubbuka lil kabuli indal qalbi. Sifat di mana pikiran kita mencari untuk diterima oleh manusia. Apa pendapat manusia, apa pendapat orang tentang diri kita, seharusnya kita tidak memikirkan itu lagi. Pikirkanlah apa pendapat Allah terhadap diri kita, bukan pendapat manusia. Kenapa? Tak tersudahi mengingat dan mengikuti pendapat manusia. Cukup sekedarnya saja. Mungkin pendapat manusia saat ini paling enak pakai kendaraan baru, lalu kita memikirkan uang untuk mendapatkan kendaraan baru, sedangkan uangnya tidak ada. Kalau uangnya ada, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu uangnya tidak ada. Ini yang jadi masalahnya enggak. Akhirnya hidup kita terperosok di situ saja, memikirkan itu saja. Kita pingin rumah yang mewah, rumah yang bagus. Menurut pendapat orang saat ini paling hebat, paling enak adalah rumah yang bagus. Ya dari dulu namanya rumah bagus itu bagus. Cuma kalau milik orang ya tidak akan pernah bagus, ya kan? Makanya kata Pak Loy, tidak enak jadi orang kaya itu, ya kan? Yalah. Nah, kenapa? Karena orang yang kaya. Ini Pak masalahnya. Tinggalkan kumpulan pendapat manusia. Lalu pendapat siapa? Pendapat Allah. Lebih diringankan kepada maknanya adalah sifat Allah. Sifat Allah itu apa? Tadi ada namanya ilmu, alimun. Bagaimana pendapat ilmu? Ya kan? Ilmu itu apa lagi? Nah, ilmu di sini khususnya adalah ilmu Allah. Jadi menurut pendapat ilmu Allah, itu aja yang ada, bukan pendapat manusia. Kita ambil saja pendapat manusia itu yang mana kita bisa kita lakukan tanpa kita terkesan berlebihan terhadap orang lain. Atau wa ikbalihim alaika. Ingin supaya diterima manusia, lalu kita berpongah-pongah bagaimana caranya kita. Saya berikan contoh orang jadi anggota dewan. Anggota dewan itu kan supaya dipilih manusia, ya enggak? Iyalah. Berapa ongkos mereka? Mahal enggak? Mahal enggak? Mahal. Mungkin sekarang 1 miliar bisa habis, ya kah? Tapi yang pintar ada juga 100 juta mungkin, atau 50.000 tidak bisa lah. Yalah, akhirnya ongkos biasa. Ya kalau ada uangan enggak apa-apa. Kalau tidak ada uangnya bagaimana? Yalah. Nah,
Sekarang komponennya banyak. Ya kalau tidak ada uang, enggak usahlah memikirkan ingin jadi anggota dewan. Yalah, menghayal-hayal. Yang berlebih namanya tulul amal. Ada kisah Palui. Pades Mijar ini orang mana, orang Padang lah, tapi tinggal di Jakarta beliau. Nah, beliau melihat di YouTube sering, jadi sekali menghadiri di sini gimana gitu rasanya. Tapi mengerti, mudah-mudahan mengerti sedikit bahasa Banjar Pades Mijar lah. Ada kisah Palui Pades Mijar. Jadi Palui ini kepingin sekali, ya Allah, kebayang di pikirannya, ya Allah mudahan saya, kata Palui. Doa bagus, doa Palui ini. Ya Allah mudahan saya, kantong uang saya selalu banyak. Ini di kantong ini uang banyak selalu ya Allah. Jadi punya kendaraan besar, ya kan? Dikabulkan Tuhan. 6 bulan kemudian dikabulkan Tuhan. Ternyata apa dikabulkan Tuhan? Palui jadi kondektur. Tahu lah kondektur karnet, daklah karnet. Nah di bis kota tuh biasanya daklah karnet tuh. Uang orang kan ke kantong lah, dikabulkan Tuhan ke kantong. Yalah. Nah, terkumpul manusia banyak di situ, yalah. Nah, jadi apa yang menjadi ide kita itu kadang-kadang diselanjurkan Tuhan, tapi kita menjadi terkejut kadang-kadang. Oh, beginilah. Kita kepingin jadi orang kaya, benar-benar kaya. Begitu dikabulkan Tuhan, boleh jadi kita bingung. Kenapa? Ternyata orang kaya ini nafsunya meningkat, ya kan? Dulu kepingin istri satu aja, cukup aja sudah. Begitu jadi orang kaya, lalu kepingin sekali. Kenapakah? Punya istri sampai 2, 3, 4. Akhirnya karena istrinya sampai 4, anaknya 30 orang. Bingung ngurusi anak aja hidup. Ya kan guru lah, tahu guru teh. Karena misalnya guru lah, begitu kekayaan itu timbul pada diri kita, apa yang timbul lagi? Kehendak kita bertambah. Nah, ini problematikanya kita ini. Kadang-kadang kita tidak tahu. Hati-hati, sudah. Jangan pikirkan itu. Kemampuan kamu sudah diukur oleh Allah. Kembalikan kepada Allah. Ya Allah, yang penting hari ini hamba, Engkau menerimaku. Bukan soal manusia, bukan. Soal manusia itu soal kehendak Allah mudah saja. Yalah. Orang bisa saja tidak begitu banyak uang, mengeluarkan uang. Banyak uang. Bisa aja jadi anggota dewan. Bisa aja jadi anggota dewan. Iyalah. Tukang beca pun bisa jadi anggota dewan sekarang, ya kan? Nah, karena dikenal dia kesana kemari, karena membeca kan kenal orang sini. Gambar di spanduknya bertulisan tuh anu beca kan sidina, anu beca. Ya kelak. Nah, ada nama sidin. Misalnya nama sidin Palui misalnya. Palui jorong. Wah, kenal banan dia orang nih. Pas orang hendak mencucuk, Palui aja ndak banyak duitnya kalah. Iyalah. Nggak perlu ngasih orang uang, bisa aja. Karena soal itu adalah soal kehendak Allah. Yuk, bagaimana hati kita ini mencari tujuan kepada Allah, bukan kepada manusia. Wa atayahum laka. Atau kamu berharap pemberian manusia. Nggak usah tuh. Baik berharap pemberian Allah aja. Kenapa? Karena bila sudah Allah memberi, manusia memberi juga kepada kamu. Iyalah. Karena Allah selalu mewakilkan rezekinya biasanya melalui tangan-tangan manusia. Jadi induknya aja yang dipegang, jangan kereceh-kereceh, iyalah. Ya kah? Nah, bila Allah sudah berkehendak kepada kita, iradahnya memberi rezeki kita, betapa mudahnya kita. Ya kelak. Kisah Palui kan tahu-tahu rumahnya di bawahnya ada batu bara, yalah. Dibeli orang, rumahnya harganya 2 miliar dibeli orang, ternyata di bawah rumahnya ada batu bara. Nah, kayak apa? Padahal aja Palui tiap hari ku BAB di sana aja Palui. Ya lah. Nah, itu kehendak Allah. Akhlak siabad dunya wa albasa siabal akhirah. Sudah lepaskanlah pakaian-pakaian duniamu. Apa kata orang tentang dunia? Dah lepaskan aja, santai aja lah hidup ini. Yang bikin stres tuh siapa? Kita sendiri sebenarnya. Yang bikin kita ini stres dalam hidup kita sendiri. Siapa itu? Diri kita yang berkata kepada kita sendiri. Kadang akal kita yang berkata, kadang setan di samping hati kita berkata, yalah,
tidak bagus ya. Coba nanti kalau pakaian sekarang ada tren pakaian baru, lalu kita mikirkan pakaian mana yang bagus ya enggak? Iyalah. Nah, semua hidup ini kan karena itu pendapat-pendapat itu. Sudah potongan rambut sudah bagus, sudah bercermin sekali, ujar setan. Coba ganti model pangton aja. Lalu akhirnya mencari tukang gunting lah. Iyalah. Nah, tukang gunting ini jar. Beluman lagi nang salahnya tukang gunting dimaksud nang apa nih? Dicari gambarnya. Awal ngurus itu aja kan. Setelah di model dikasih sudah pang cermin lagi, rasa tidak baik lagi nih. Seminggu kemudian tidak baik lagi, ganti lagi rambut model lainnya lah. Akhirnya bingung mencari model, adanya ibu gundul tuh. itu adalah urusan dunia. Wa albasal akhirah. Surga itu kan sudah ada. Surga itu kan sudah dipastikan Tuhan, ini tempatnya orang begini, orang begini. Nggak usah ditembak-tembak kita di surga itu di mana? Apakah di Darussalam, apakah nanti di surga Jannatul Naim saja kita di Jannatul Naim, nggak usah ditembak-tembak itu. Maksud ditembak-tembak tuh di daftar-daftar duluan, nggak usah. Lebih baik kita mendaftar menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja yang dipikirkan. Nah, kayak apa kita Allah aja. Karena itu tinggalkan ujar Syekh siabal akhirah, pakaian akhirah, surga, keindahan di dalam, nggak usah dipikirkan itu. Bidadari aku nanti berapa lah, nggak usah dipikirkan, ya kah? Nah, nanti ku balas tupang kena di dunia nih. Aku istriku 1 jam, nanti di akhiratku istriku 100 kan nanti. Oh, kayak balas dendam aja li. Untuk apa itu? Cari apa amalannya yang paling bagus, tempat guru. Nah, guru adakah amalan yang supaya langsung masuk surga? Nggak ada aja guru. Coliak mau mati dulu aja masuk surga. Ini dah, kepentingan itu ndak ada lagi. Kepentingan surga itu pasti sudah nggak usah dipikirkan. Lalu kata saya, lepaskan pakaian itu, berpikir seperti itu. Jadi berpakaian itu maksudnya berpikir-pikir seperti itu. Sekarang bisakah engkau dekat dengan Allah? Tawajuhkan hatimu kepada Allah. An khala'u min haulika wa quwwatika wa wujudika. Nah, ini yang paling sulit. Nah, ini terakhir yang paling sulit ini. Bagaimana kamu melepaskan min haulika, dari kekuatanmu itu adalah kekuatan Allah. Lepaskan kekuatanmu. Kayak apa tuh melepaskan kekuatan? Kekuatan kita lepaskan bagaimana caranya? Bisalah melepaskan kekuatan. Nah, maksudnya adalah pahami dirimu itu tidak memiliki kemampuan apapun. Oke, apa ini? Iya, betul. Nggak ada apa-apa kita. Begitu kita bisa bergerak, begitu kita bisa melakukan sesuatu, apa saja yang kita lakukan, baik berdiri, duduk, dan berbaring, maupun tidur, bahkan tidur kita tidak bisa melakukan itu. Kecuali kita sadari semata-mata yang semua ini adalah sifat Allah, kudrat dan iradat Allah Subhanahu. Nah, itu tadi itu tauhidus sifatnya, ya kah? Tauhidus sifat. Semua kemampuan kita ini adalah sifat Allah. Apa maksud sifat Allah? Kudrat Allah. Jadi dia ada bukan kebetulan tubuh kita ini bisa berdiri duduk, tapi semata-mata karena sifat Allah, kudrat. Bu, suami ibu tuh mengawini ibu, melamar ibu dulu, bukan karena kehebatan ibu-ibu, bukan karena kecantikan pian buai kada, tidak, tapi apa? Sifat kudrat dan irada Allah yang berkehendak untuk menjodohkan pian dengan suami pian sekarang. Nah, itu kawalah memahami lah. Nah, itu paling tinggi sudah tuh, itu sifat dah ilmunya. Nah, itu paling tinggi sudah tuh. Bila kau menyadari itu luar biasa sudah. Bahasa lain sebenarnya itu ilmu wali itu di situ. Nah, coba kita memakai benda kita masukkan di jiwa kita atau tidak ilmu kewalian itu. Bila tidak, bila itu sudah ada di dalam hati kita, oh semua ini aku bergerak, berjalan ini kekuatan Allah, sifat kekuatan Allah ini, sifat kudrat Allah ini. Kekuatan itu kan kudrat, ya kan?
Berarti kita setiap kita duduk dan berdiri berbaring kita selalu tanpa kita sadari, baik menyadari atau tidak, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya zikir fi af'alillah, zikir dalam af'al Allah. Berarti kita panah, sudah panah artinya lenyap diri kita, yang ada adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sifat Allah yang ada timbul, iyalah panah kita. Panah gampang aja kalau ilmunya, tapi melaksanakan ini yang susah. Ya lah. Nah, melaksanakan yang susah lah. Nah, cukup ya lah. Nah, kita simpulkan dulu sementara bagaimana yang dimaksud panah fi sifatillah, panah pada sifat Allah, yaitu kita melepaskan segala atribut tadi, segala merasa hebat, rasa agung tadi, masuk kita pada satu pemahaman kemampuan kita ini tidak lain adalah sifat kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kudrat Allah itu adalah itu, bukan, karena kudrat Allah itu maha luas. Kita percikanlah bahasa lainnya, ya kah, percikan daripada sifat kudrat, iradat, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, zikir terus kita, yalah. Nah, nggak bisa lagi malaikat mencatat dah setiap gerak pian, bahkan diam, berbaring, wala junubihim qiyaman wa qu'udan wala junubihim, berdiri, duduk dan berbaring, fi zikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita mengambil makna di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.